Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Martakusumah, NIM 1903211000116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifatul Laini Izzah, NIM 1900211000113. Oke baik, perkenalkan nama saya Satria Pulo, NIM 125. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang pasar oligopoli yang meliputi ciri-ciri pasar oligopoli, yang kedua jenis pasar oligopoli, yang ketiga kelebihan, dan yang keempat kelemahan pasar oligopoli. Nah, apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, industri mobil, industri semen, jasa penerbangan, dan lain-lain. Nah, untuk ciri-ciri pasar oligopoli akan disampaikan atau dijelaskan oleh saya. Dari ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama, terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10 dengan banyak pembeli di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen. Contohnya seperti sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk. Dan telepon seluler dengan berbagai ragam, teknologi, dan tampilan. Lalu, ciri yang ketiga, yaitu penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga. Mengapa demikian? Karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Yang selanjutnya, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Yang selanjutnya yaitu produsen baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walau sulit karena dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran, sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan. Dan yang terakhir, sistem harga yang kaku. Mengapa demikian? Karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan yang lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. Saya akan menjelaskan tentang jenis pasar oligopoli. Secara umum terdapat dua jenis, yaitu oligopoli murni dan oligopoli terdiferensiasi. Oligopoli murni adalah pasar di mana barang yang diperjualbelikan bersifat identik, misalnya semen, air mineral, dan semen. Oligopoli diferensiasi adalah pasar dengan barang yang homogen, namun dapat dibedakan, misalnya sabun, sepeda motor, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pada materi pasar oligopoli. Yang pertama ini ada persaingan yang ketat yang menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Poin kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antar produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau matok harga yang terlalu tinggi. Pada poin ketiga, meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Dan yang terakhir, kegiatan produksi menjadi lebih baik. Saya akan menjelaskan materi pasar oligopoli yang terdapat dalam kelemahan. Kelemahan yang poin pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat karena persaingan hanya terjadi di beberapa produsen saja. Poin kedua, kebijakan produsen terbesar biasanya terlaris, sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahannya. Poin ketiga, karena promosi sangat penting
modal untuk iklan menjadi sangat banyak sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi ya, jika tidak tepat sasaran. Poin keempat, sering terjadi perang harga antara produsen. Poin kelima, kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek, sehingga perusahaan lain sulit untuk bersaing di pasar dengan konsumen yang sama. Nah, untuk kelemahan yang selanjutnya yaitu memungkinkan banyak hak paten atas suatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. Dan selanjutnya, cukup sulit untuk melakukan pemerataan pendekatan. Kelemahan selanjutnya, peluang munculnya ekspektasi yang berlebihan dalam kegiatan pasar menjadi lebih besar. Dan yang terakhir, perusahaan yang sudah memiliki jam terbang lebih memiliki peluang menikmati skala ekonomis, sehingga bisa menurunkan biaya produksi dan menurunkan harga pasar. Hal ini tentu merugikan perusahaan di bawahnya atau perusahaan pendatang. Baiklah, itu adalah pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.